Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Frida dari kelas B, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat perkembangan. Dalam materi ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan, yang kedua, ciri-ciri perkembangan, yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan, yang keempat, tahap-tahap perkembangan menurut Islam, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya yang dimulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, sampai pada masa dewasa. Selain itu, perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis yaitu perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme yang meliputi fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Berkesinambungan yaitu perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan dan loncat-loncat. Nah, ciri-ciri perkembangan yaitu yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik dan psikis. Aspek fisik meliputi perubahan dari tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Adapun aspek psikisnya itu meliputi semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan juga matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam dua aspek, yaitu aspek fisiknya berupa proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh anak dewasa. Aspek psikis berupa imajinasi, dari yang fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya yang mulai tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan mulai beralih kepada orang lain, khususnya kepada teman sebayanya. Kemudian yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda yaitu aspek fisik yang meliputi kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan juga gigi susu. Kemudian pada aspek psikisnya yang meliputi lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kekanak-kanakan seperti merangkak, dan perilaku impulsif melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru, yaitu pada aspek fisik yang meliputi tumbuh dan pergantian gigi dan juga matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer yaitu menstruasi yang dialami pada wanita dan mimpi basah yang dialami oleh pria, maupun sekunder yaitu membesarnya pinggul dan buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara yang dialami oleh pria. Kemudian aspek psikisnya itu berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan juga agama. Nah, yang ketiga mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Individu secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Perkembangan baik fisik maupun psikis berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai kematangan atau pada masa tua. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi.
Setiap aspek perkembangan itu, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, maupun moral spiritual, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan seperti sering sakit-sakitan, maka dia akan mengalami kemandegan dalam perkembangan aspek lainnya, seperti kecerdasannya dan juga emosinya. Kemudian yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan psikis mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan juga pada tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Kemudian yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khasnya. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Berikutnya yaitu tahap-tahap perkembangan menurut Islam. Islam membicarakan tahapan manusia dalam Al-Quran dan juga pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, "Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya." Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Pada awalnya, para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan juga otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Sehingga mayoritas mereka menyatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun, penelitian canggih dan mikroskop yang menggunakan teknologi terbaru telah mengungkap bahwa pernyataan Al-Quran adalah benar. Dalam Al-Quran dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahapan dalam rahim ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 6. Kemudian biologi modern juga telah mengungkap bahwa pembentukan pada bayi terjadi dalam 3 tempat yang berbeda dalam rahim ibu. Penentuan jenis kelamin bayi juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa mani itu ditetapkan sebagai cairan campuran, yaitu pada surah Al-Ihsan ayat 2 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Persoalan mengenai faktor-faktor apakah yang memungkinkan atau yang mempengaruhi perkembangan dijawab oleh para ahli dengan jawaban yang tentunya berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang, diantaranya yaitu yang pertama itu faktor hereditaritas atau bawaan atau keturunan. Kedua, kondisi lingkungan. Ketiga, peran kematangan. Keempat, lingkungan sosial. 5, status sosial. 6, budaya, ras, dan etnis. 7, konteks sejarah. 8, luka dan penyakit. 9, hawa dan sinar. 10, seks. Dan yang terakhir yaitu faktor makanan. Demikian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.